Pemirsa, sistem ganjil genap akan kembali berlaku di ibu kota mulai besok setelah sempat ditiadakan sejak penerapan PSBB pada Maret lalu. Pemberlakuan kembali sistem ganjil genap untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tengah pandemi yang belum usai. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar sosialisasi pemberlakuan kembali sistem ganjil genap di jumlah lokasi strategis yang baik digunakan warga berolahraga di akhir pekan. Salah satunya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sosialisasi digencarkan agar masyarakat tidak melanggar sistem ganjil genap saat diterapkan. Sistem ganjil genap sebelumnya ditiadakan sejak penerapan PSBB pada Maret lalu. Pemberlakuan ganjil genap ini tentu juga harus sertai dengan perbaikan dari penambahan kapasitas di angkutan umum, terutama untuk jalur-jalur yang memang di situ ada ganjil genapnya, seperti Transjakarta, MRT untuk jalur Sudirman Tamrin. Sehingga dengan diharapkan dengan adanya pemberlakuan ini, maka situasi lalu lintas menjadi lebih baik, kemacetan bisa dikurangi. Sistem ganjil genap kembali diberlakukan pada Senin 3 Agustus 2020. Seperti sebelumnya, sistem ganjil genap akan berlaku setiap Senin hingga Jumat, pukul 6 pagi hingga 10 pagi, dan 4 sore hingga 9 malam. Ada 25 lokasi penerapan ganjil genap di ibu kota, mulai dari Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk hingga Jalan Majapahit di Jakarta Pusat. Lalu Jalan Medan Merdeka Barat hingga ruas Jalan Sudirman Tamrin. Ganjil genap juga berlaku di Jalan Sisingamangaraja, Panglima Polim, dan Fatmawati. Kemudian Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan hingga Jalan Tomang Raya. Jalan Gatot Subroto, MT Haryono hingga Rasuna Said. Demikian pula di ruas Jalan DI Panjaitan, Jalan Ahmad Yani, Salemba Raya, Keramat Raya, Gunung Sahari hingga Jalan Pramuka. Pemberlakuan kembali sistem ganjil genap ini akan didahului dengan sosialisasi selama 3 hari. Selanjutnya, hukuman tilang atau denda akan berlaku mulai Kamis 6 Agustus 2020. Sebagai antisipasi pemberlakuan kembali ganjil genap, jam operasional angkutan umum mulai dari Transjakarta, MRT, dan LRT akan beroperasi normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait aturan ganjil genap yang akan kembali diterapkan besok, sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Pak Syafrin, sejauh ini dengan diberlakukannya kembali ganjil genap berarti angkutan umum seperti MRT, LRT, dan juga Transjakarta akan kembali beroperasi normal. Tidakkah ini bukannya justru memperparah berkumpulnya masyarakat dan memperparah penyebaran virus COVID-19, Pak, di Jakarta? Ya, baik. Jadi perlu dipahami bahwa penerapan ganjil genap ini tentu tujuannya adalah kita bersama-sama dapat menurunkan atau mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan cepat, dengan segera. Karena berdasarkan evaluasi kami, ternyata mobilitas orang di Jakarta di tengah-tengah pelaksanaan PSBB masa transisi ini cukup tinggi. Di sisi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 sudah mengatur dari hulu. Artinya mulai dari orang yang akan bekerja diatur, di mana di sana ditetapkan dengan masa transisi ini tetap mengedepankan prinsip 50%-nya work from home, bekerja dari rumah, dan 50%-nya masuk kantor. Bahkan itu pun disyaratkan dengan pembagian minimal 2 shift. Artinya begitu ada yang masuk 50% dibagi 2 shift tidak terjadi kepadatan. Baik, namun Pak Syafrin, dari hasil ya. Pak Syafrin, berarti dengan diberlakukannya kebijakan ganjil genap dan menormalkan operasional kendaraan umum dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 berarti sudah bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dengan pihak perusahaan-perusahaan baik itu swasta maupun negeri yang ada di Jakarta ya, Pak ya? Ya, memang di dalam pengaturan selama masa transisi PSBB ini sudah disampaikan oleh Pak Gubernur ada yang namanya emergency break, di mana ada 2 yang akan kita terapkan.
Pertama adalah bisa dengan kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap atau kembali ke PSBB. Nah, Baik, dengan mencermati sekarang Jakarta bahwa tidak ada lagi instrumen pengendalian pergerakan orang sejak SIKM ditiadakan tanggal 14 Juli kemarin, maka begitu bebasnya orang bergerak. Perlu instrumen pengendalian pergerakan orang dan satu-satunya yang sekarang ada adalah dengan pembatasan ganjil genap. Harapannya ini menjadi pesan kepada seluruh perkantoran di Jakarta bahwa tolong ditaati prinsip peraturan gubernur 50% dari rumah bekerja, 50% masuk dan pembagiannya pun 2 shift minimal. Diberlakukannya ganjil genap, Pak Syafrin, mohon maaf, diberlakukannya ganjil genap berarti akan memancing orang untuk menggunakan kendaraan umum dong ya Pak berarti ya? Iya, untuk angkutan umum perlu dipahami bahwa MRT, LRT, dan Transjakarta dari hasil penilaian standar pelayanan minimum, justru seluruh penumpang itu menggunakan masker dan jaga jarak itu terus dikedepankan. Contohnya untuk MRT, kapasitas satu rangkaian ratangga kita itu sekarang kapasitasnya 390 orang dan pada jam sibuk itu hanya terisi paling tinggi 100 orang. Artinya jika ini kita lakukan pembatasan, maka kapasitas MRT di masa jam sibuk itu masih mampu menampung. Tetapi tujuan kita sebenarnya bukan itu. Tujuannya adalah agar warga aware bahwa kita saat ini masih di tengah-tengah upaya bersama mengatasi pandemi COVID-19. Pak Syafrin, sudah diantisipasi akan ada penumpukan penumpang seperti yang terjadi pada saat pembatasan Transjakarta beberapa bulan yang lalu, Pak? Ya, memang kami mengambil pengalaman pada tanggal 16 Maret. Dan oleh sebab itu besok untuk Transjakarta pun kami lakukan penambahan armada. Tidak hanya menyiapkan bus cadangan untuk sapu jaga, tetapi justru keseluruhannya kami tambahkan pada 10 koridor utama yang bersinggungan langsung dengan ganjil genap dari 13 koridor yang dilayani. Jadi masing-masing koridor kami tambah jumlah busnya sebesar 25%. Contoh untuk koridor 1 yang saat ini dilayani oleh 79 bus, kita tambahkan 25% bus. Jumlah busnya dari 79. Demikian pula halnya dengan koridor 2 contohnya saat ini dilayani 40 bus. Besok itu akan dilayani oleh 50 bus karena ada penambahan 25% dari jumlah bus yang biasa melayani. Sehingga total di 10 koridor yang kami operasionalkan besok, sebelumnya 600 bus, besok itu akan dilayani oleh 751 bus Transjakarta. Kita harapkan ini mampu menampung begitu ada shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi pesan kami adalah tidak memindahkan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi warga harus aware bahwa sekarang jangan melakukan dulu pergerakan yang tidak penting. Begitu dapat giliran untuk bekerja di rumah, silakan Anda bekerja tetap di rumah. Yang mendapat giliran ke kantor tentu akan menyesuaikan. Demikian. Pak Syafrin, kita tahu tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap virus ini tentu berbeda-beda, Pak Syafrin. Kalau misalnya ada warga yang melanggar aturan ganjil genap ini dengan alasan bahwa sangat takut dengan kendaraan umum, penyebaran virus sangat takut, antisipasinya seperti apa, Pak Syafrin? Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa selama pelaksanaan PSBB, kemudian masa pandemi, masa transisi, bahwa untuk angkutan umum, MRT, Transjakarta, itu seluruh warga itu justru taat. Mereka menggunakan masker dan saling mengingatkan begitu ada tempat duduk yang di-cross oleh operator, mereka mengingatkan itu jangan duduk, dan seterusnya. Artinya bahwa justru kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan ini sangat baik di angkutan umum. Dan ini yang menjadi salah satu upaya kita bersama dari Pemprov, kemudian mencoba untuk melakukan apa yang disebut dengan menarik emergency brake dengan pembatasan lalu lintas. Jadi tidak ada alasan, tetap ditilang ya Pak ya? Ya, tetap. Termasuk sepeda motor? Untuk pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap ini, tahap ini masih dengan pola yang sebelumnya, yaitu pada 25 ruas jalan dan hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Baik, Pak Syafrin, tolong luruskan jika saya salah. Jika di masa PSBB transisi ini
peningkatan angka penyebaran COVID-19 atau kasus positif per hari di DKI Jakarta justru meningkat? Tidakkah dengan penormalan jadwal LRT, MRT dan juga Transjakarta ini juga justru malah akan memperparah, bukannya menekan? Ya, tadi saya sebutkan bahwa contohnya untuk MRT. MRT itu normalnya mereka mengangkut 1.200 penumpang per rangkaian, karena ada 6 rangkaian. Tetapi saat ini memang yang kami lakukan adalah cukup 390 penumpang, sehingga di dalam rangkaian kereta api Ratangga ini masih memadai untuk menjaga jarak aman antar penumpang. Bahkan di sana itu orang dilarang makan minum, dilarang berbicara, mengangkat telepon, sehingga protokol kesehatannya sangat ketat dan ini yang menjadi keunggulannya tersendiri. Berikutnya saya sampaikan bahwa terkait dengan tingginya angka ini memang disinyalir saat ini begitu ditiadakannya SIKM, maka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta selesai. Tidak ada lagi instrumen itu. Dan sekarang kita butuh instrumen itu agar warga dibatasi. Instrumennya adalah dengan membatasi kendaraan. Dengan membatasi kendaraan pribadi yang memungkinkan satu orang hanya menaiki satu kendaraan, justru dipaksa untuk kembali ke kendaraan umum yang berjubel gitu, Pak? Ya, karena angkutan umumnya kita sudah tetapkan bahwa pelaksanaan protokol kesehatannya itu cukup baik. Kami sudah melakukan survei penerapan SPM-nya dan hasilnya untuk Transjakarta, MRT, LRT semuanya sangat baik untuk hasilnya, bahkan MRT 100%. Baik. Karena di sana dari pelaksanaan physical distancing, kemudian orang memakai masker itu juga sama. Demikian pula halnya Transjakarta. Untuk Transjakarta memang di halte angkanya 86% yang disiplin, tetapi dengan angka itu masih cukup baik dibandingkan dengan lokasi-lokasi kegiatan lainnya yang melaksanakan protokol kesehatan. Oke, Pak Syafrin, katakanlah di dalam kereta ataupun di dalam bus ada pembatasan jumlah penumpang. Tapi bagaimana dengan penumpukan penumpang di halte ataupun di stasiun? Itu tadi yang saya sampaikan bahwa di stasiun, di halte, kami sudah koordinasikan untuk orang yang berada di halte atau di stasiun itu sudah ditetapkan jumlah maksimumnya. Bagaimana dengan penumpukan di luar halte, Pak? Ya, untuk di antriannya tidak berada di dalam halte ataupun di dalam stasiun karena lebih berpotensi ada penularan di sana. Mereka lebih baik mengantri di ruang terbuka, artinya di luar halte ataupun stasiun. Di sana juga dikedepankan prinsip jaga jarak aman dan juga tetap menggunakan masker. Untuk Transjakarta tadi saya sudah sampaikan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Asian Games di mana begitu ditetapkan ganjil genap terjadi shifting sekitar 11% ke angkutan umum, ke Transjakarta dalam hal ini. Dan berkaca dari sana, maka untuk besok yang kami lakukan tidak menyiapkan 11-15%, tetapi kami siapkan 25% tambahan armada, walaupun pada pelaksanaan sebelumnya, pada masa transisi ini, untuk kapasitas maksimum dengan physical distancing di Transjakarta pun itu masih belum sepenuhnya terisi. Artinya masih ada spare sekitar 40-50% kapasitas tersedia pada waktu sibuk. Dan ini yang juga menyebabkan kenapa kita segera melaksanakan pembatasan lalu lintas ini. Baik, Pak Syafrin, jika selama masa PSBB transportasi massal yang masih berjalan secara normal adalah kereta api dengan standar protokol kesehatan tentunya. Hasil studi banding dengan KRL sendiri seperti apa? Karena yang kami pahami dan informasi yang kami terima, penyebaran COVID-19 di KRL walaupun sudah menerapkan protokol kesehatan tetap tinggi, Pak. Untuk KRL, memang dari evaluasi kami dalam 2 minggu terakhir terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya pada saat kita masuk kepada masa transisi pelaksanaan PSBB. Artinya dengan kondisi ini banyak warga yang sudah melakukan perubahan pola pergerakannya. Namun demikian untuk besok terhadap bis bantuan kami bersama dengan Kementerian Perhubungan tetap melakukan antisipasi secara baik, di antaranya adalah dari alokasi bis yang selama ini sudah diberikan bantuan ke stasiun Bogor, besok dari Pemprov DKI Jakarta akan ada penambahan sekitar 15 bus. Jadi artinya ini pun tetap kami antisipasi, walaupun misalnya pada 2 minggu sebelumnya
dari jumlah penumpang tidak terjadi lagi penumpukan yang signifikan sebagaimana pada minggu-minggu sebelumnya pelaksanaan transisi. Oke. Baik. Mungkin ditekankan lagi kepada pemirsa, Pak Syafrin, ini besok langsung akan ada tindakan penilangan kah atau masih ada tahap sosialisasi seperti itu? Ya, baik Mas Fandi, bahwa untuk besok dari rekan-rekan kepolisian akan melakukan tindakan preventif di mana belum ada penilangan, tetapi bagi yang melanggar itu akan tetap diberhentikan di jalan dan kemudian diperingatkan bahwa besok sudah ganjil genap dan Anda diharapkan untuk ke depan tidak melakukan pelanggaran, karena mulai hari Kamis akan dilakukan langsung secara masif penilangan, apakah itu secara manual maupun melalui Electronic Traffic Law Enforcement Polda Metro Jaya. Jadi kami menghimbau kepada warga, silahkan berkoordinasi dengan kantornya, dengan tempatnya bekerja. Jika kendaraan Anda plat ganjil, maka minta waktu kepada kantor untuk bekerja dari rumah di tanggal genap. Berarti pihak karyawan ya yang harus melobi kantornya ya Pak, bukan aturan tegas dari Pemprov ya Pak ya? Kami sudah melakukan pengaturan secara tegas melalui Pergub 51 tahun 2020, tetapi memang kita pahami begitu kita melakukan pengaturan, belum seluruhnya menerapkan secara baik, dan prinsipnya kenapa ini terjadi, karena memang instrumen pengendalian pergerakan orang di Jakarta tidak ada kemarin setelah dilakukan peniadaan SIKM. Dan oleh sebab itu di tengah-tengah pandemi ini perlu pembatasan pergerakan yang salah satunya adalah dengan kebijakan ganjil genap yang juga sudah diatur dalam Pergub 51 tahun 2020. Demikian Mbak Anissa. Baik, Pak, untuk penerapan ganjil genap dan penormalan kembali jadwal angkutan umum, apakah nanti akan evaluasinya ini juga memasukkan jika ada penambahan klaster di angkutan umum, Pak? Semuanya kami evaluasi secara komprehensif. Apakah itu terjadi penambahan klaster termasuk di dalamnya peningkatan jumlah penumpang di angkutan umum, bagaimana volume lalu lintas. Setiap hari kita akan lakukan evaluasi dan secara periodik. Ini kami bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, juga akan melakukan evaluasi secara komprehensif. Demikian Mbak Anissa. Baik, kita akan lihat nanti evaluasinya seperti apa setelah penerapan sistem ganjil genap kembali diberlakukan mulai besok. Terima kasih Kadisub DKI Jakarta Pak Syafrin Liputo untuk informasinya bersama kami. Selamat sore Pak Syafrin. Pemirsa, meski di tengah pandemi, semangat olahraga harus tetap dijaga. Dengan bantuan teknologi, olahraga pun tetap dapat digelar secara bersama-sama melalui sambungan virtual. Meski di tengah pandemi COVID-19, semangat menggelar Kartini Run 2020 tetap berkobar. Pagelaran Kartini Run 2020 kali ini pun digelar spesial karena berlangsung virtual. 500 peserta dari berbagai daerah ikut serta dalam virtual Kartini Run 2020. Setiap peserta mengikuti virtual Kartini Run 2020 di domisili masing-masing dan berlari secara virtual melalui sambungan Zoom meeting. Harus tetap berolahraga di saat apapun juga. Misalnya saat ini pandemi 19 bahwa kita tidak bisa berkumpul bersama bukan berarti kita tidak berolahraga. Kita bisa melaksanakan olahraga sendiri-sendiri dengan dibantu teknologi yaitu Zoom dan Edomondo. Selamat kepada para panitia, selamat kepada rekan-rekan Indonesia, salam sehat. Acara virtual Kartini Run 2020 digelar Yayasan Kemala Bayangkari, Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, serta Dewan Kerajinan Nasional. Dengan diselenggarakannya acara virtual Kartini Run 2020, diharapkan masyarakat tetap rutin berolahraga meski di tengah pandemi. Dari Jakarta, Putri Melati, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan.